Pernah gak sih kamu buka HP cuma buat balas satu chat, tapi tiba-tiba 1 jam sudah lewat? Atau mungkin kamu merasa semakin susah fokus, belajar 5 menit terasa berat, baca buku 2 halaman langsung bosan, tapi scroll video pendek selama 2 jam terasa seperti cuma beberapa menit. Kalau kamu pernah mengalami hal itu, kamu gak sendirian. Banyak orang saat ini mengalami kondisi yang sering disebut sebagai brain rot. Istilah ini semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, dan meskipun terdengar seperti bercandaan internet, dampaknya terhadap fokus dan produktivitas ternyata cukup nyata. Jadi, apa sebenarnya brain rot? Kenapa bisa terjadi? Dan yang paling penting, bagaimana cara mengatasinya? Mari kita bahas. Apa itu brain rot? Brain rot secara harfiah berarti otak membusuk. Tapi tentu saja ini bukan berarti otak kita benar-benar rusak. Brain rot adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang terlalu banyak mengonsumsi konten cepat dan hiburan instan. Misalnya, scroll TikTok, scroll shorts, scroll reels, atau berpindah dari satu video ke video lain tanpa henti. Masalahnya bukan pada platformnya, masalahnya adalah ketika kita terus-menerus mencari hiburan baru setiap beberapa detik, otak menjadi terbiasa mendapatkan rangsangan secara cepat. Akibatnya, aktivitas yang lebih lambat terasa membosankan, belajar terasa berat, membaca terasa melelahkan, dan fokus menjadi semakin pendek. Tanda-tanda kamu mengalami brain rot sekarang, coba perhatikan diri sendiri. Apakah kamu mengalami beberapa hal berikut? Pertama, sulit fokus dalam waktu lama. Kedua, sering membuka HP tanpa alasan yang jelas. Ketiga, merasa bosan ketika tidak ada hiburan. 4, tidak bisa belajar atau bekerja tanpa mengecek notifikasi. Kelima, merasa waktu berjalan sangat cepat ketika menggunakan media sosial. Kalau kamu mengalami beberapa tanda tadi, kemungkinan besar kamu memang sedang mengalami brain rot ringan. Dan jangan khawatir, ini bukan akhir dunia karena kondisi ini bisa diperbaiki. Kenapa brain rot bisa terjadi? Untuk memahami cara mengatasinya, kita harus tahu dulu penyebabnya. Bayangkan otak seperti otot. Kalau setiap hari dilatih untuk menerima informasi cepat, maka otak akan terbiasa dengan kecepatan itu. Video pendek memberikan hiburan dalam hitungan detik. Ada musik, ada efek, ada gambar bergerak, ada cerita yang langsung ke inti. Semua itu membuat otak mendapatkan kepuasan secara instan. Masalahnya, ketika otak mulai menganggap semua hal itu semenarik itu saat belajar matematika, tidak ada efek suara saat membaca buku, tidak ada transisi keren saat mengerjakan tugas, tidak ada hiburan setiap 5 detik. Karena itulah aktivitas normal terasa membosankan. Padahal sebenarnya aktivitas itu tidak membosankan. Otak kita saja yang sudah terbiasa dengan rangsangan berlebihan. Dampak brain rot dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang menganggap brain rot hanya masalah kecil, padahal dampaknya bisa terasa setiap hari. Misalnya saat sekolah, guru sedang menjelaskan materi, tapi pikiran terus ingin membuka HP, atau ketika mengerjakan tugas, baru 5 menit, lalu tiba-tiba membuka media sosial. Akhirnya, tugas yang seharusnya selesai dalam 30 menit menjadi 2 jam. Bukan karena sulit, tapi karena fokus sering terpecah. Selain itu, brain rot juga bisa membuat seseorang lebih mudah bosan. Ketika tidak ada hiburan, mereka merasa gelisah. Harus selalu ada sesuatu yang ditonton, harus selalu ada sesuatu yang dimainkan. Padahal kemampuan menikmati ketenangan juga penting.
Cara mengatasi brain rot. Sekarang masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara sembuh dari brain rot? 1. Kurangi scroll secara bertahap. Kesalahan terbesar adalah mencoba berhenti total dalam 1 hari. Biasanya itu tidak bertahan lama. Lebih baik kurangi sedikit demi sedikit. Kalau biasanya 3 jam sehari, coba kurangi menjadi 2,5 jam, lalu 2 jam, lalu 1 jam. Perubahan kecil yang konsisten lebih efektif daripada perubahan besar yang hanya bertahap sebentar. 2. Latih fokus kembali. Fokus itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Mulailah dengan aktivitas sederhana. Membaca selama 10 menit, belajar selama 15 menit, menulis selama 20 menit tanpa menyentuh HP. Awalnya mungkin terasa sulit, tapi lama-kelamaan akan menjadi lebih mudah. 3. Matikan notifikasi yang tidak penting. Notifikasi adalah musuh fokus. Setiap bunyi atau getaran membuat perhatian kita terpecah. Karena itu, matikan notifikasi yang tidak diperlukan. Biarkan hanya aplikasi penting yang bisa mengganggu fokusmu. 4. Perbanyak aktivitas di dunia nyata. Olahraga, bersepeda, jalan kaki, bermain dengan teman, membantu orang tua, atau menjalankan hobi. Aktivitas nyata membantu otak keluar dari siklus hiburan instan. Selain itu, tubuh juga menjadi sehat. 5. Tidur yang cukup. Banyak orang meremehkan tidur, padahal tidur sangat berpengaruh terhadap kemampuan fokus. Kalau kamu sering tidur larut malam, cobalah mulai perbaiki jadwal tidur. Tidur yang cukup membantu otak memulihkan energi dan meningkatkan konsentrasi. Apakah brain rot bisa hilang? Jawabannya, bisa, sangat bisa. Otak manusia memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Kalau otak bisa terbiasa dengan scrolling berlebihan, maka otak juga bisa terbiasa kembali untuk fokus. Yang dibutuhkan hanyalah waktu dan konsistensi. Jangan berharap perubahan dalam 1 hari. Jangan berharap fokus langsung kembali sempurna dalam seminggu. Lakukanlah perlahan, sedikit demi sedikit, dan percayalah hasilnya akan terasa. Bagian penutup. Di zaman sekarang, teknologi bukan musuh. Media sosial juga bukan musuh. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kehilangan kendali atas penggunaannya. Jadi mulai hari ini, coba lihat kembali kebiasaanmu. Beberapa jam waktu yang kamu habiskan untuk scrolling, dan berapa jam yang benar-benar kamu gunakan untuk hal yang bermanfaat. Ingat, brain rot bukan kondisi permanen. Kamu bisa memperbaikinya. Kamu bisa melatih fokusmu kembali, dan kamu bisa menjadi lebih produktif dari sebelumnya. Kalau menurut kalian, apa kebiasaan yang paling membuat fokus kalian berkurang? Apakah TikTok, Shorts, Reels, game, atau yang lainnya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.